Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar rahimakumullah, alhamdulillah wa asykurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tema tentang generasi kurma. Mungkin ketika kita mendengar nama generasi kurma, terbayang di benak kita yang pertama, oh mungkin generasi ini adalah generasi yang suka makan kurma, atau rumahnya terbuat dari pernak-pernik kurma, mungkin dari pelepah kurmanya, atapnya, tiangnya dari pohon kurma, orangnya setiap kali makan pasti ada buah kurmanya. Atau mungkin generasi kurma ini adalah generasi yang bercocok tanam kurma. Nah, mungkin seperti itu. Maka pada sharing kali ini kita akan awali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di situ, ada para sahabat, ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada lagi Umar bin Khattab, dan tentunya ada Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Maka salah satu metode dakwah Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu dakwah disampaikan dengan model tanya jawab. Nah, sama seperti kasusnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini, bahwa ketika Rasul duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul bertanya, akhbiruni bisyajaratin tasubbuhu aw karrajul muslim. Coba sebutkan sebuah pohon, ya seperti itu, yang mana pohon ini memiliki kemiripan atau seperti sosok seorang muslim. Kemudian Rasul memberikan dua ciri dari pohon ini. Ciri yang pertama, la yatahattu waraquha, daunnya tidak berguguran. Wa tu'til ukluha kullahinin, dan pohon ini berbuah sepanjang musim. Ketika Rasul selesai menyampaikan pertanyaan ini, katanya Ibnu Umar radhiyallahu an, fa waqa'a fi nafsi hiya nakhlah. Kayaknya yang dimaksud Rasul ini pohon kurma. Wa nadartu Abu Bakar wa Umar la yatakallamani. Namun ketika saya melihat Abu Bakar, saya melihat Umar, keduanya tidak berkata apa-apa, tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Wa karihtu an atakallam, maka saya sungkan untuk menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, sebenarnya dari hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ibroh atau pelajaran. Namun pada kesempatan kali ini, satu hal yang saya lihat dari hadis ini, yaitu tentang keluhuran akhlak Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tentu ketika kita melihat biografi Ibnu Umar ini adalah sosok pemuda yang cerdas, masih kecil tetapi kecerdasannya luar biasa. Namun di situ Ibnu Umar tidak hanya muncul sebagai sosok yang cerdas, tetapi Ibnu Umar di situ ternyata memiliki akhlakul karimah yang luar biasa. Yang mana ketika Ibnu Umar ingin menjawab pertanyaan Rasulullah, ternyata ketika melihat sahabat yang lebih senior, lebih dekat dengan Rasul, tidak menjawab pertanyaan Rasulullah, maka Ibnu Umar mengurungkan niatnya untuk menjawab pertanyaan Rasulullah. Padahal ketika kita lanjutkan hadis tadi, ternyata cocok jawaban Rasulullah dengan apa yang ingin dijawab oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka di sini hadirin rahimakumullah, kita ternyata diajari lewat hadis ini tentang keutamaan akhlak. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, innama
bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Maka ada sebuah ungkapan, akhlak itu lebih utama daripada ilmu, sehingga akhlak dulu baru kemudian ilmu. Kalau melihat bahasa dari pemerintah kita, ya, itu dikenal dengan istilah karakter. Kalau dalam bahasa madrasah biasanya dikenal dengan istilah adab. Ya. Maka di sini kita diajari betapa akhlak atau adab itu memiliki posisi yang luar biasa di dalam agama kita. Bahkan seseorang yang ilmunya tinggi namun tidak dibekali dengan akhlak yang baik, maka ilmu itu bisa menyesatkan seseorang. Sehingga di sini kita belajar tentang akhlak itu harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Karena akhlak itu akan menjadikan seseorang itu mulia atau tidak, itu terletak kepada akhlaknya. Kita ambil contoh. Itu sahabat-sahabat yang mulia. Ada salah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini seorang budak, kulitnya hitam, tidak ada yang menarik dari penampilannya, tetapi justru Bilal bin Rabah ini dimuliakan oleh Allah. Pernah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilalnya masih hidup, tetapi terumpah atau sepatunya Bilal itu sudah terdengar di surga. Itu kemuliaan Bilal. Kenapa Bilal mulia? Itu salah satu sebabnya karena keluhuran akhlak Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Bilal ini seorang budak, masuk Islam, posisinya masih seorang budak, sehingga ketika ketahuan tuannya, Bilal disiksa luar biasa, dijemur di atas terik padang pasir yang luar biasa panasnya. Kemudian badannya itu ditindih dengan batu. Kemudian diiming-imingi, wahai Bilal, kalau kamu kembali kepada agama nenek moyang kamu akan saya bebaskan. Tetapi apa kata Bilal? Bilal mengucapkan ahad, ahad, ahad. Artinya Bilal mempertahankan ketauhidannya, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya, sahabat Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda yang punya penyakit sopak, ya, warna putih-putih kulitnya. Kemudian dari negeri jauh, dari Yaman, juga seorang yang miskin, tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari Uwais Al-Qarni. Namun ingat redaksi yang pernah disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, yang mana pernah disampaikan kepada Abu Bakar, Umar, nanti sepeninggalan saya, kamu minta doa kepada si orang ini. Yang dimaksud Rasulullah itu adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni begitu mulia, padahal tidak pernah berinteraksi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Uwais Al-Qarni selain memiliki akhlak yang baik kepada Allah, Uwais Al-Qarni sangat baik akhlaknya, adabnya kepada ibunya. Ketika ibunya itu menginginkan untuk pergi ke Mekah, ingin berhaji, Uwais Al-Qarni tidak bisa memberangkatkan karena tidak punya biaya. Maka kita bisa lihat di dalam literatur sejarah, begitu luar biasa perjuangan Uwais Al-Qarni dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan orang tuanya. Maka hadirin rahimakumullah, dari kisah ini semoga kita banyak belajar. Yang pertama, mari kita perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita maupun kepada kerabat-kerabat kita, karena disitulah yang kemudian menjadikan kita ini mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Yang kedua, kita sebagai orang tua, mari kita sama-sama membersamai mendidik anak-anak kita untuk kita baikkan akhlaknya. Contoh misalkan anak kita makan sambil berdiri, kita beri contoh
makan dengan cara duduk, kita ingatkan ketika makannya masih dengan berdiri. Ketika di halaman, ya halaman rumah kotor, kemudian kita ajak anak kita, "Le, Dok, ayo kita bersihkan barang-barang sama ayah, sama abi, sama umi," gitu ya. Kita ajarkan. Karena sekarang itu banyak sekali anak-anak itu tidak peka terhadap orang tuanya. Orang tuanya bersih-bersih rumah, enak main HP. Ya. Maka ini mari kita ajari anak-anak kita untuk baik adabnya kepada Allah, ya. Baik adabnya kepada orang tua, baik adabnya kepada lingkungan. Ya. Kita ajari anak-anak kita ngepel, ya, nyuci, bersihkan halaman, nyuci piring, nyuci baju dan sebagainya. Ini bagian dari untuk menanamkan adab agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang siap adabnya, karena tidak tahu sampai kapan kita bisa mendampingi, membersamai anak-anak kita. Semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan berusaha memperbaiki adab kita, akhlak kita, dan kita senantiasa kelak dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW, manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling baik adabnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.